Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala qul ja'al haqqu wa zaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qala mu'allif wa minha zakatul fitri wa hiya wajibatun ala man malaka syai'an zaidan ala mu'natihi wa mu'natu iyalihi wa mamalikihi lailatal idi wa yaumihi wa yakhriju syakhsa so'an an nafsihi wa so'an an kulli man yalzamuhu mu'natuhu minal muslimina walau kana radhi'on wa yakunu so'u min ghalibi quti ahlil baladi fi ghalibis sanati wa qadruhu arba'u hanafatin yakfi bikaffai mu'tadilil khilqati wa zinatu khamsatu artalin wa sulusu biritli baghdada. Nah, setelah kita di depan menerangkan tentang zakat mal yang macam-macamnya ada 5: pertanian, perdagangan, peternakan, terus perniagaan dan pertambangan. Sekarang yang terakhir yaitu yang wajib bagi setiap orang Islam setiap tahun, yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah itu wajib bagi orang Islam yang memiliki makanan pokok. Kalau di Indonesia itu ya beras, di mana pada hari Idul Fitri malam 1 Syawal itu ada kelebihan, dalam arti keluarga misalnya itu 4, suami istri, anak 2. Pada hari raya Idul Fitri malam harinya dan siang harinya kok cukup untuk makan, maka kelebihannya itu, bila punya kelebihan maka wajib zakat. Tapi kalau pas-pasan, tidak ada yang bisa dijual, tidak ada yang bisa digadekan, ya tidak wajib. Tapi kalau punya kelebihan, setelah kebutuhan diri, istri, anak-anak itu tercukupi, maka hukumnya wajib zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini wajib ketika 1 Syawal sudah masuk. Ya boleh mulai 1 Ramadan itu boleh, tapi namanya takjil. Zakat fitrah tapi takjil itu bahasa Jawanya itu kesusu, kalau bahasa Indonesianya itu tergesa-gesa, tapi sah.
Nah, zakat fitrah itu wajib terdiri dari makanan pokok kita. Makanan pokok kita itu domisili di Indonesia ya beras. Mungkin kalau di Taiwan saya kurang tahu makanan pokoknya itu apa. Dan nanti makanan pokoknya yaitu kalau misalkan gandum ya gandum. Lalu ukurannya itu berapa? Ukurannya itu adalah so'an. So'an itu sebenarnya bukan timbangan tapi ukuran. Kalau dibuat kotak itu ukurannya adalah 14 cm, 65. 14 cm lebih 65. Jadi misalkan kualitas beras itu baik atau kualitas beras itu kurang baik, dalam arti kualitas beras baik itu kan berarti bobotnya itu lebih berat. Kalau beras kualitasnya tidak baik, itu bobot berasnya itu kurang berat, maka ukurannya tetap sama. Tapi kalau di antara kita itu ukurannya adalah timbangan digawe gampang 2,5 kilo atau lebih. Jadi kalau kita mau zakat atau kita mau bayar fidyah itu ukurannya adalah dengan ukuran senti. Kita membuat kotak entah terdiri daripada kayu atau kardus 14 cm setengah lah persegi, panjang lebar kedalaman. Lain nanti diisi beras, isinya berapa itu tidak terpengaruh. Entah berasnya itu kualitasnya baik, berasnya itu kualitasnya itu kurang baik, maka ukurannya beras itu sama. Tapi kalau ukuran timbangan, kalau ukurannya itu timbangan, kalau kualitasnya baik berarti bobotnya itu lebih berat, ya maka nanti kelihatan sedikit. Tapi kalau berasnya itu kualitasnya kurang baik, maka timbangannya itu ringan, maka kelihatannya itu nanti berasnya itu kelihatan banyak. Tapi di sekitar kita itu kurang umum, pokoknya dibuat mudah, yaitu 2,5 kilo atau lebih. Tapi itu sudah diijtihadi oleh ulama, itu boleh. Dan wajib zakat fitrah itu bagi keluarga kita, anak-anak kita itu tidak yang sudah ada, dalam arti sudah besar, sudah berjalan, bahkan bayi yang sudah lahirnya tepat di malam Idul Fitri itu tetap di zakati fitrah, tetap di zakati fitrah. Karena zakat fitrah itu ya, kalau dalam hadis itu zakat fitrah itu sebagai tambalan jabrun minasyami la yuqbalu illa inda yutoz zakatu. Zakat fitrah itu sebagai tambalan ibadah-ibadah puasa. Kemungkinan ada yang kurang, kemungkinan ketika di bulan puasa kita itu ada amal-amal yang kurang baik, maka di situ diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Intinya itu bukan itu saja, bahkan keluarga kita yang baru lahir, bayi pun asalkan lahirnya itu malam Idul Fitri loh ya, atau sebelumnya. Tapi kalau sudah lewat sholat Idul Fitri, misalkan tanggal 2 Syawal, itu tidak wajib dizakati.
Jadi kalau zakatnya itu sebelum atau pas malam Idul Fitri itu wajib dizakati. Tapi kalau setelahnya itu mungkin tanggal 2 atau 3 Syawal sudah tidak dizakati fitrah. Keluarga kita, orang-orang ya misal kalau orang-orang kerabat kita itu seperti ayah, ibu, sedangkan saudara ini kalau sudah terpisah yang bukan menjadi tanggungan kita ketika tiap hari kebutuhan itu tidak wajib kita memberikan zakat, kecuali ada pesan atau ada titipan disuruh membayarkan zakat, itu lain lagi. Tapi yang wajib kita zakati adalah keluarga kita, orang tua kita. Kalau orang tua kita sudah tidak mampu untuk memberikan zakat, maka yang wajib memberikan zakat adalah kita sebagai anaknya. Dan zakat fitrah itu adalah min ghalibi quti ahlil badati. Jadi kalau kita itu sekarang hidupnya di Indonesia itu makanan pokoknya itu beras, maka yang diwajib diberikan itu adalah beras atau makanan pokok. Ya juga ada di dalam kitab Fathul Mu'in itu ala madhab Hanafi memberikan zakat berupa samannya. Samannya itu apa toh? Harga berasnya itu boleh, berarti kita zakat memakai uang, zakat fitrah memakai uang itu boleh. Kalau zakat mal yaitu tentu pakai uang boleh, berupa beras boleh, tapi zakat fitrah itu pada pokoknya kan makanan pokok. Tapi dalam mazhab Hanafi diperbolehkan zakat fitrah itu memakai uang. Lah kita boleh apa tidak menggunakan? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syurita lahu niyatun kahadza zakatu mali au sodaqotun mafruḍatun. Lalu ketika kita memberikan zakat, baik zakat harta benda, harta perdagangan, harta pertanian, harta peternakan dan seterusnya, maka wajib niat. Karena zakat itu ibadah. Zakat fitrah, zakat harta benda itu ketika memberikan maka wajib niat. Karena zakat fitrah atau zakat harta ini adalah ibadah, kan termasuk rukun Islam. Rukun Islam yang nomor 3 atau yang nomor 4 boleh. Dan niat itu di dalam hati. Jadi kalau memberikan zakat fitrah itu dituntun tuh ya agar supaya hatinya itu ingat niatnya. Tapi kalau misalkan ngerti, gak usah dituntun ngomong nawaitu ito azakatil fitri tatihkan nafsi, misalkan tidak dituntun seperti itu nggak apa-apa, yang penting sudah diniati. Ya contohnya seperti itu. Kalau harta benda, nawaitu ito zakatamali, niat insun, saya niat memberikan zakat harta bendaku. Ini misalkan diucapkan, andikan tidak diucapkan pun, asalkan sudah niat itu hukumnya sah. Memberikan zakat, saya ulangi lagi, memberikan zakat baik zakat harta benda, baik zakat fitrah itu wajib niat. Alasannya karena zakat itu ibadah. Ya ibadah itu harus
diniati. Kalau tidak niat, hukumnya tidak sah. Ya niatnya kalau zakat fitrah, nawaitu itu zakatil fitri litaswiyati nafsi lillahi ta'ala. Kalau zakat harta benda, ya nawaitu zakat mali, saya niat menzakati harta bendaku. Ini kalau diucapkan. Ya yang penting niatnya itu zakat, yang penting diniati. Kemudian yang nomor 2, ini ada tambahan. Niat itu tidak hanya ketika menyerahkan barang yang dikasihkan atau zakat yang dikasihkan itu tidak pas. Sebelumnya itu boleh. Berbeda kalau kita sholat, niat sholat itu bersamaan mukoronahnya, bersamaan dengan takbiratul ihram. Kemudian kalau wudhu, niatnya itu bersamaan ketika membasuh wajah pertama kali yang dibasuh. Tapi kalau niat dalam zakat fitrah atau zakat harta benda itu tidak wajib, la mukoronatuha lidaf'i falayush tarotu dalika. Ketika memberikan zakat itu tidak harus ketika memberikan zakatnya itu tidak, sebelumnya pun boleh. Yang penting sudah diniati memberikan zakat harta benda atau zakat fitrah. Dan itu boleh diwakilkan, itu boleh, tidak harus kita yang memberikan, itu tidak. Misalkan harta dagangan dalam 1 tahun kita sudah dihitung, kemudian sudah dipisahkan, misalkan zakatnya itu 1 juta, ya 1 juta ini saya kasihkan kepada orang agar supaya dipasrahkan kepada atau diberikan kepada fakir miskin, itu boleh, tidak harus orang yang punya harta benda itu yang memberikan, bahkan diwakilkan itu diperbolehkan. Kemudian yang nomor 2 syaratnya apa itu namanya, memberikan zakat fitrah itu harus diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Karena nanti ada beberapa golongan atau beberapa orang yang tidak diperbolehkan menerima zakat. Nah, jadi syarat yang pertama zakat fitrah atau zakat harta benda nomor 1 harus niat, karena itu ibadah. Yang nomor 2, memberikan zakat itu memang syaratnya itu hanya 2, memberikan zakat itu harus diberikan kepada yang berhak. Bahasanya itu mustahik, yang berhak menerima zakat. Nah, yang berhak menerima zakat itu ada berapa? Ada 8 yang disebutkan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Sesungguhnya sodako itu maksudnya sodako wajib, ya zakat itu diperuntukkan atau diberikan kepada satu orang-orang fakir
Lah orang fakir itu nanti apa? Penjelasannya nanti di belakang. Nomor 2 wal masakini, dan orang-orang miskin. Yang nomor 3 wal amilina alaiha, dan amil. Amil itu yang mengurusi, yang mendistribusikan, yang mencatat, yang mengambil harta benda untuk dibuat zakat. Jadi kalau hari raya di masjid, di musola itu hanya panitia, itu bukan amil. Kalau amil itu istilahnya itu disahkan, atau istilahnya itu punya kewenangan yang disetujui atau diresmikan oleh urusan-urusan agama tertentu, ya mungkin dari Kemenak atau dari KUA. Jadi kalau di masjid tiap malam Idul Fitri itu namanya panitia, bukan amil. Kalau amil itu ngurusi, mengambil, mendistribusikan, dan seterusnya. Terus yang nomor 4 wal mu'allafati qulubuhum, orang-orang yang mu'alaf, orang-orang yang hatinya digerakkan untuk memeluk agama Islam, dalam arti sebelumnya dia itu agamanya bukan Islam, entah itu Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan seterusnya, atau mungkin kejawen yang tidak mengenal sholat, tidak mengenal syahadat, yang akhirnya dia itu hatinya itu mendapatkan hidayah memeluk agama Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, mu'alaf, orang yang hatinya tergerak memeluk Islam ini berhak menerima zakat, baik dia itu kaya maupun tidak. Karena tujuannya itu agar imannya itu menjadi kuat, tambah kuat. Itu alasannya. Terus yang nomor 5 wafir rikobi. Ini penjelasan belakang nanti. Dan budak tapi yang mukatab. Mukatab itu apa? Budak bisa bebas menjadi budak kalau dia itu menyicil, mengangsur-angsur, mungkin bulanan atau mungkin tahunan. Misalkan bisa bayar 1 juta, dia itu akhirnya itu bebas, tidak menjadi budak. Ini boleh diberi zakat. Tapi kalau budak murni, budak itu kan macam-macam, ada mubaat, ada mukatab, ada qinun murni. Murni dia selamanya itu budak. Selama belum ada yang menebus, dia selamanya itu budak. Tapi sekarang nggak ada yang namanya perbudakan. Itu berhak menerima zakat. Tapi yaitu budak yang mukatab. Mukatab itu dia bebas menjadi orang biasa, menentukan nasibnya, tapi yaitu dengan membayar, mengangsur atau nyicil. Namun topi ini sebenarnya. Kemudian yang nomor 6 wal gharimina, orang-orang yang punya hutang tapi asalkan hutangnya itu bukan untuk maksiat, baik hutangnya itu untuk pribadi maupun untuk kebaikan, hutang pembangunan masjid, pondok, dan seterusnya, itu boleh menerima zakat asalkan hutangnya itu bukan untuk perbuatan maksiat. Tapi kalau hutangnya itu untuk perbuatan maksiat, bahasanya itu untuk judi, untuk apa itu namanya, istilah untuk ngelunre atau apa, ini kelihatan punya hutang banyak, ya maka dia tidak wajib atau tidak boleh menerima zakat. Terus yang nomor 7 wa fi sabilillah,
murninya sabilillah, dia itu perang melawan orang kafir. Tapi di dalam kitab tafsir, baik tafsir Munir maupun tafsir Baiquni, itu ada keterangan menurut Imam Novel, boleh Ibnu Sa'al sabilillah itu diartikan sabilil khair. Jadi seperti guru-guru ngaji yang tidak dapat bayaran dari negara atau tidak ada tunjangan dari negara, dia berhak menerima zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal atau harta benda. Dan yang nomor 8, wabnis sabil, dan musafir, orang yang pergi asalkan perginya itu bukan pergi karena maksiat, entah perginya itu kesunahan seperti ziarah atau perginya itu karena sesuatu yang diperbolehkan, ya seperti orang bertamasya itu kan pergi, itu boleh menerima zakat. Nah, mari kita kupas satu persatu. Nanti ini satu saja dulu. Orang-orang yang berhak menerima zakat nomor 1 yaitu fakir. Apa bedanya fakir dan miskin? Wal faqiru man laisa lahu malun wala kasabun, laikun yaqau mauqian min kifayatihi wa kifayati mamunihi wala yamna'ul faqra maskanuhu wa thiyabuhu walau litajamuli fi ba'di ayyamis sanati. Nah, yang nomor 1 yang berhak menerima zakat yaitu fakir, orang yang fakir. Lah fakir itu apa toh fakir? Fakir itu seseorang yang tidak punya harta dan tidak punya pekerjaan yang layak yang bisa mencukupi kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya. Istilahnya kalau bahasa ini, pekerjaannya itu serabutan, tidak tertentu. Pekerjaannya itu serabutan, tidak tertentu, dan pekerjaannya itu tidak mencukupi kebutuhannya dan keluarganya yang layak. Itu namanya fakir. Ya, walaupun toh dia itu punya rumah atau punya pakaian, tapi karena tidak punya harta yang lebih atau pekerjaan yang bisa mencukupi kebutuhannya dan keluarganya, maka dia dikatakan fakir. Nah, kemudian yang nomor 2 miskin. Wal miskinu mangkodaro ala malin au kasabin yaqau mauqi aman min hajatihi tapi wala yakfihi kaman yahtajuli asrotin wa indahu samaniyatun wala yakfihi al-kifayah as-sabiqah. Orang miskin itu, ini bedanya. Kalau fakir tadi kan tidak punya harta dan tidak punya pekerjaan yang layak, yang tetap. Kalau miskin itu orang yang mampu menghasilkan harta, menghasilkan uang, dalam arti punya pekerjaan. Au kasbin, ya, bisa menghasilkan uang, menghasilkan pekerjaan, tapi pekerjaannya itu belum 100% mencukupi kebutuhannya. Di sini contohan, misalkan ada seseorang butuhnya itu mestinya itu 10.000. Nah, di situ baru bisa menghasilkan, pekerjaannya itu menghasilkan 8.000, itu namanya miskin. Tapi kalau
Bedanya kalau fakir tadi itu dia tidak punya harta dan dia tidak punya pekerjaan yang layak. Biasanya itu kerjanya itu serabutan, tidak tetap. Tapi kalau miskin punya pekerjaan, punya penghasilan, cuman penghasilannya itu tidak 100% mencukupi. Ya misalkan butuhnya itu 100.000 baru bisa menghasilkan uang hanya 80.000. Itu bedanya miskin sama fakir, dan semuanya itu berhak untuk menerima zakat, dalam arti termasuk kategori mustahik atau orang yang berhak menerima zakat. Asnaf 8. Para jamaah, demikian untuk selanjutnya minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Al-Fatihah.